Selanjutnya, pemerintah Indonesia berencana menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 1% dari semula 11% menjadi 12%. Merespons rencana tersebut, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO meminta pemerintah untuk menunda kenaikan PPN 12%. GAIKINDO menyebut kenaikan PPN akan melemahkan daya beli masyarakat dan kembali menjadi tantangan untuk penjualan kendaraan pada tahun 2025. Sektor industri kendaraan bermotor mulai memberikan tanggapan mengenai rencana pemerintah untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada awal tahun 2025. Kebijakan ini diprediksi akan memberikan dampak signifikan bagi sektor kendaraan, baik itu pada sisi penjualan, pembiayaan, hingga daya beli masyarakat. Rencana dari kebijakan pemerintah soal kenaikan pajak ini pun menuai tanggapan dari berbagai pihak, baik dari masyarakat selaku konsumen dan juga pelaku industri di sektor otomotif. Ya, itu tergantung sendiri kepada prioritas pemerintah ya. Apakah di sisi lain ingin menjadikan penjualan kendaraan bermotor ini sebagai sarana untuk memperbesar ataupun meraih keuntungan secara ekonomi begitu ya. Kalau itu mungkin yang lebih tepat ditunda terlebih dahulu. Yang pasti kan itu sangat memberatkan ya, apalagi kalau kita ketahui pajak itu kalau selama penggunaannya tepat gitu loh, itu pasti sebenarnya bisa menguntungkan juga buat masyarakat. Cuman kalau untuk saat ini memang bisa dibilang memberatkan gitu loh, karena apalagi kita lihat daya beli masyarakat pun masih cukup bisa dibilang rendah lah ya, semua jadi serba mahal. Kita melihat ada beberapa pajak ya yang akan meluncur kira-kira di awal tahun, mulai dari PPN 12%, kemudian ada opsen pajak daerah, kemudian ada juga pajak progresif ya. Itu kenapa kita juga menyampaikan ini kepada pemerintah, bagaimana kita memprotek ya industri otomotif nasional. Oleh karena itu saya yakin kenapa Pak Menteri juga tadi mengatakan sedang menggodok ya insentif-insentif untuk tetap mensupport dan mengembangkan gitu industri otomotif nasional. Kemungkinan tahun depan naik dalam artian PPN-nya. 1% kan naik dari 11 jadi 12 ya. Ya itu masih kita pelajari, saya sendiri belum tahu apa rencananya untuk pajak yang ke depannya ya. Tadi pagi kan sudah ada apa dari Pak Menteri kan ada sampaikan. Pasti ada challenge juga ke depannya. Tak hanya kenaikan PPN menjadi 12%, pada tahun 2025 sektor industri kendaraan juga akan dihadapkan dengan kenaikan sejumlah pajak lain seperti opsen atau tambahan pajak kendaraan bermotor PKB dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Sepanjang tahun 2024 saja, sektor otomotif telah mengalami kemerosotan hingga GAIKINDO harus merevisi target penjualan dari 1,1 juta unit menjadi 850.000 unit saja karena dihadapkan dengan tahun politik dan juga kelesuan pasar. Ketua Umum GAIKINDO Yohanes Nangoy saat membuka acara GAIKINDO Jakarta Auto Week 2024 di AIS BSD Tangerang, Banten, menyebut rencana kenaikan pajak ini akan menjadi tantangan baru bagi industri kendaraan di tahun 2025. Kalau Anda lihat PPN 12% kita naik, jadi per 1%-nya untuk mobil sekitar 200 juta itu kira-kira dampaknya sekitar 2 juta. Terus yang untuk yang 400 juta dampaknya 4 juta, itu memang sangat berdampak. Tapi yang lebih berat buat kami melihat itu adalah kenaikan daripada peraturan nomor 1 tahun 2022 mengenai BBNKB. Karena itu kenaikannya akan sangat tinggi. Saat ini berlaku kira-kira sekitar 12-12,5%. Kalau dia berlaku sampai misalnya 19 atau 20%, dia naik 6% aja. Naik 6% itu untuk mobil 200 juta kira-kira dampaknya bisa sekitar 12 juta. Tapi untuk mobil 400 juta dampaknya bisa kira-kira sekitar 24 juta ditambah PPN, ditambah segala macam, dampaknya akan berat. Kami terus terang, ini peraturan ini kan dari tahun 2022, peraturan nomor 1. Nah kalau kita bisa bilang, disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat inilah, jangan terlalu drastis. Karena tadi Pak Menteri bilang, GAIKINDO, Pak Nangoy, jangan sampai ada PHK ya, jangan sampai ada begini. Nah ini yang kita coba tahan. GAIKINDO juga memprediksi sejumlah dampak yang akan terjadi jika pemerintah jadi menaikkan pajak khususnya PPN 12% pada tahun 2025 mendatang, seperti melemahnya daya beli masyarakat, menurunnya produksi dan penjualan kendaraan, serta terganggunya ekosistem industri kendaraan dalam negeri yang juga bisa berpotensi menurunkan minat investasi otomotif ke Indonesia.
Nangoy pun meminta kepada pemerintah untuk bisa mengevaluasi rencana kenaikan pajak pertambahan nilai yang akan diterapkan pada awal tahun 2025, setidaknya sampai daya beli masyarakat bisa mengalami perbaikan atau pemberian sejumlah insentif berupa subsidi atau diskon pajak bagi sektor otomotif. Albi Pratama, Baramaestro, Tangerang, Banten.